Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasya Putri Aulia, mahasiswa program studi PGSD dengan nomor NIM 8602999194. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansi di era digital yang merujuk pada pemikiran Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ada makna pilar dalam pendidikan. Apa sih maksudnya pilar pendidikan itu? Kalau kita ibaratkan pendidikan itu seperti sebuah bangunan rumah, nah maka pilar itu adalah tiang penyangganya. Kalau pilarnya kuat, kokoh, dan benar letaknya, maka bangunan pendidikan itu akan berdiri tegak, aman, dan bisa menampung banyak hal. Jadi, pilar pendidikan itu adalah dasar, prinsip, atau nilai-nilai utama yang dipegang teguh supaya sistem pendidikan kita punya arah yang jelas, kuat, dan tidak mudah goyah oleh perubahan zaman. Yang kedua, ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan atau contoh. Jadi pendidik, guru, atau orang tua itu harus jadi contoh nyata. Apa yang diajarkan harus sama dengan apa yang dilakukan. Anak itu lebih mudah melihat dan meniru daripada cuma mendengar omongan. Yang kedua ada Ing Matio Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat atau kemauan. Kalau posisinya di tengah, guru harus jadi teman, pendamping, dan penyemangat. Guru tidak boleh kaku dan menakutkan, tapi harus bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat belajar anak didiknya. Yang ketiga ada Tut Uri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Kalau anak sudah mulai bisa berjalan dan belajar sendiri, guru tidak perlu mengatur terus-menerus, tapi cukup berada di belakang, mendukung, memotivasi, dan membiarkan anak berkembang sesuai bakatnya. Yang ketiga itu ada relevansi di era digital. Ketiga pertanyaan besarnya, apakah ketiga prinsip ini masih cocok dan berguna di zaman sekarang? Zaman dimana yang serba internet, serba cepat, dan serba teknologi. Jawabannya sangat cocok dan justru dibutuhkan banget. Karena yang pertama itu kan ada Ingarso Sungtulodo, artinya literasi digital dan karakter. Di era digital ini anak-anak bebas mengakses apa saja di HP atau laptop. Di sini peran guru dan orang tua harus makin jadi contoh yang kuat. Kalau kita mau anak bijak pakai internet, kita sendiri harus bijak dulu. Kita ajarkan cara yang memilih informasi mana yang benar dan mana yang bohong atau hoaks, mana yang pantas dilihat. Guru harus jadi teladan dalam menggunakan teknologi untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal di dalam keburukan. Yang kedua itu ada Ing Matio Mangun Karso, pembelajaran berani dan kreatif. Zaman sekarang anak nggak boleh cuman diam dengari guru ceramah. Prinsip Ing Matio Mangun Karso mengajarkan kita untuk membangun semangat. Di era digital, pembelajaran harus berani, kreatif, dan menyenangkan. Guru bisa pakai video, game edukasi, atau diskusi lewat aplikasi. Guru ada di tengah-tengah, mengajarkan anak berpikir, bertanya, dan berani mengeluarkan pendapat. Belajar jadi aktif, bukan pasif. Yang ketiga, Tut Uri Handayani, peran guru sebagai fasilitator. Dulu guru adalah salah satu sumber ilmu, tapi sekarang ilmu ada di mana-mana, ada di Google, di YouTube, dan bahkan di buku digital. Nah, di sini peran guru berubah, bukan lagi salah satunya sumber, tapi jadi pembimbing dan pendukung. Guru mengajarkan anak cara mencari ilmu yang benar, cara menggunakannya, dan mendukung minat anak. Guru ada di belakang, memastikan anak aman dan benar jalannya, tapi biarkan anak yang berjalan sendiri menemukan ilmunya. Yang keempat ada refleksi menjawab masalah pendidikan saat ini. Terakhir, mari kita renungkan sejenak. Banyak masalah pendidikan kita sekarang, ada anak yang kecanduan gawai, malas belajar, atau mudah terpengaruh harbulu. Kalau kita pegang teguh pilar Ki Hajar Dewantara ini, masalah itu bisa dijawab. Karena kalau ada teladan, anak jadi punya patokan benar salah. Kalau ada semangat, anak jadi cinta belajar dan gak merasa terpaksa. Dan kalau ada dukungan, anak jadi percaya diri dan punya arah tujuan yang jelas. Di era digital yang serba berubah ini, teknologi boleh berubah, alat belajar boleh berubah, tapi dasar pendidikan tidak boleh berubah. Dasarnya tetap manusiawi, tetap berkarakter, dan tetap memanusiakan manusia. Justru di zaman serba canggih ini, pilar pendidikan ini jadi penyangga supaya kita tidak hilang jati diri sebagai anak bangsa. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan betapa pentingnya prinsip itu diterapkan sampai sekarang. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua sebagai calon pendidik masa depan, supaya kita bisa membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.